Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Puji syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua karunia yang telah diberikan. Nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kesehatan untuk kita semua. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan besar Nabi Muhammad SAW, kepada seluruh keluarganya, kepada seluruh sahabatnya, dan kepada seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Mudah-mudahan termasuk kita di dalamnya. Teman-teman semua, apa kabarnya? Semoga sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini, Ihsan mau bercerita tentang celakanya anak yang durhaka kepada orang tua. Nah teman-teman, mengapa durhaka kepada orang tua termasuk dosa yang besar di sisi Allah? Karena yang pertama, seorang anak yang durhaka kepada orang tua maka meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Setidaknya ada 5 ayat yang memperintahkan kita untuk berbakti kepada orang tua. Salah satu diantaranya adalah Quran surat Luqman ayat 14. Yang artinya, dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepada aku kembalimu. Yang kedua, Rasulullah SAW juga menyebutkan bahwa durhaka kepada orang tua itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita durhaka kepada orang tua, maka akan mendatangkan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak akan tenang hidup di dunia maupun di akhirat, karena Allah akan membalasnya baik secara langsung di dunia maupun di akhirat. Nah teman-teman, sekarang Ihsan mau bercerita 2 kisah yang mencerminkan celakanya anak yang durhaka kepada orang tua. Yang pertama, kisah ini ada di zaman Rasulullah SAW. Ada salah seorang sahabat bernama Alqamah. Alqamah ini adalah orang yang soleh dan taat ibadah. Tetapi ketika akan wafat, Alqamah sulit untuk mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Lalu Rasulullah memerintahkan para sahabat untuk menemui ibunya Alqamah dan mengantarkannya ke rumah Alqamah untuk menemui Rasulullah SAW. Ketika sudah sampai di rumah Alqamah, Rasulullah bertanya kepada ibunya Alqamah, apakah Alqamah masih mempunyai kesalahan yang belum termaafkan? Ternyata benar, Alqamah masih mempunyai kesalahan yang belum termaafkan. Lalu ibunya Alqamah bercerita kepada Rasulullah. Waktu itu ibunya Alqamah pernah datang ke rumah Alqamah. Ketika saat mengetuk pintu, ibunya Alqamah tidak sengaja mendengar percakapan Alqamah kepada istrinya. Alqamah berkata, cepat simpanlah makanan yang ada di meja. Lalu ibunya Alqamah merasa tersinggung dan terluka hatinya. Lalu ibunya Alqamah langsung pulang dan tidak mau lagi datang ke rumah Alqamah. Setelah mendengar cerita tersebut, Rasulullah memerintahkan para sahabat untuk mengumpulkan kayu. Setelah kayu sudah dikumpulkan, ibunya Alqamah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kayu itu digunakan untuk apa? Lalu Rasulullah menjawab, kayu itu digunakan untuk membakar Alqamah. Setelah mendengar itu, ibunya pun kaget dan mengatakan jika jangan bakar Alqamah. Tetapi Rasulullah berkata, jika ibu tidak mau memaafkan Alqamah, maka Alqamah akan dibakar lagi di api yang lebih panas, yaitu api neraka. Lalu setelah mendengar penjelasan dari Rasulullah, akhirnya ibunya Alqamah mau memaafkan Alqamah dengan ikhlas. Dan akhirnya Alqamah dapat mengucapkan kalimat La ilaha illallah dan meninggal dalam keadaan husnul khotimah.
Nah teman-teman, di kisah yang kedua ini ada di dalam negeri kita sendiri, yaitu dari Sumatera Barat asalnya, yaitu Malin Kundang. Malin Kundang adalah anak yang baik dan sayang kepada orang tua. Ia sangat rajin dan dia suka membantu ibunya. Ketika dewasa, ia pergi merantau dan dengan harapan menjadi orang yang sukses dan dapat membantu ibunya. Ibunya pun meridhoinya. Lalu selama bertahun-tahun Malin Kundang tidak pulang ke kampung halamannya. Lalu pada suatu hari tidak sengaja Malin Kundang singgah ke kampung halamannya. Ibunya pun sangat senang dan berlari ke arah Malin Kundang dan langsung memeluknya. Lalu Malin Kundang pun kaget dan langsung mendorong ibunya itu. Lalu ibunya pun terjatuh dan langsung menangis dan terus berkata bahwa Malin adalah anaknya. Tapi Malin Kundang pun tetap tidak mau mengakui bahwa ia adalah ibunya. Nah, karena perlakuan Malin seperti itu kepada ibunya, ibunya pun kesal dan sangat murka, dan ibunya pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi balasan yang setimpal. Lalu atas kuasa Allah Subhanahu wa taala, tubuh Malin pun menjadi mengeras dan berubah menjadi batu. Setelah itu akhirnya baru Malin Kundang menyesali perbuatannya itu. Tetapi itu semua sudah terjadi dan sudah terlambat. Nah teman-teman, Ihsan yakin kita bisa mengambil hikmah dari kedua cerita tersebut. Mudah-mudahan kita menjadi anak soleh, solehah yang berbakti kepada orang tua, yang suka membantu orang tua, patuh pada orang tua, dan juga suka mendoakan orang tua. Nah, sekian kurma dari Ihsan. Mudah-mudahan bermanfaat ya teman-teman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.